Laut China Selatan, sebuah kawasan perairan yang tidak hanya menyimpan kekayaan luar biasa, tetapi juga menjadi medan pertempuran diplomatik dan militer antara negara besar di Asia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ketegangan ini? Mengapa Laut China Selatan yang sebagian besar terdiri daripada pulau-pulau kecil tak berpenghuni menjadi sengketa terpanas di dunia? Kita harus memahami bahwa sengketa Laut China Selatan bukanlah hal baru. Klaim sepihak China atas hampir seluruh wilayah ini yang dikenal sebagai Nine Dash Line atau garis 9 putus-putus pertama kali muncul pada tahun 1947. Peta ini menandai hampir 90% daripada Laut China Selatan sebagai bahagian daripada wilayah teritorial China, termasuk Kepulauan Spratly dan Paracel, yang juga diklaim oleh negara-negara yang lain. China mengklaim bahwa wilayah ini menjadi bahagian daripada kekuasaannya sejak zaman dinasti Han sekitar abad kedua sebelum Masehi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan kebangkitan Parti Komunis pada tahun 1953, klaim ini semakin dipertegas menggunakan aspek sejarah dan penemuan-penemuan kuno untuk mendukung kekuasaannya. Tapi, bagaimana dengan negara-negara ASEAN lainnya? Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan Taiwan memiliki klaim teritorial mereka sendiri. Jadi siapa yang benar dalam sengketa ini? Adakah solusi yang adil atau apakah kita akan melihat perang besar di Laut China Selatan? Laut China Selatan bukan hanya soal klaim teritorial, tetapi juga soal kekayaan yang tak ternilai. Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam yang tersembunyi di dasar laut ini. Potensi ini mengundang perusahaan energi global dan bisa menjadi alasan utama mengapa sengketa ini begitu sengit. Perdagangan yang melintasi Laut China Selatan pada 2016 mencapai 3.37 triliun dolar AS. Angka yang sangat besar untuk sekadar angka. Laut ini bukan hanya menjadi jalur vital untuk perdagangan energi, tetapi juga jalur logistik dunia. Dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, ini adalah jalur tercepat yang menghubungkan Asia Timur dengan India, Eropah, dan Afrika. Sederhananya, jika kita mengendalikan Laut China Selatan, kita mengendalikan sebahagian besar perdagangan global dan jalur energi. Tapi di balik itu semua, ada militerisasi besar-besaran yang dilakukan oleh China. Pulau-pulau buatan yang mereka bangun di Kepulauan Spratly lengkap dengan bandara, radar dan senjata canggih menunjukkan ambisi China untuk menegakkan kekuasaannya ke atas perairan ini. Bahkan beberapa kali China terlibat dalam ketegangan militer dengan negara-negara lain yang mengklaim perairan ini. Di sisi lain, negara-negara besar seperti Amerika Serikat tidak tinggal diam. Kebijakan bebas navigasi yang dilakukan oleh armada AS di Laut China Selatan seringkali berbenturan dengan klaim sepihak China. AS meskipun tidak mengklaim wilayah ini, berpendapat bahawa perdagangan internasional harus tetap bebas dan China tidak dapat mendominasi seluruh wilayah tersebut. Namun, yang paling menarik adalah bagaimana negara-negara ASEAN terpecah dalam masalah ini. Filipina dan Vietnam tampak menjadi yang paling vokal menentang klaim China. Sebaliknya, Brunei dan Malaysia mencuba menjaga keseimbangan sambil menghindari konfrontasi terbuka. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan sengketa ini tanpa membawa kawasan ini ke dalam perang yang terbuka? Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa upaya diplomatik untuk menyelesaikan sengketa ini. Provinsi Hukum Laut PBB sebenarnya sudah memberikan keputusan yang mendukung klaim Filipina ke atas wilayah di Kepulauan Spratly. Namun, China dengan tegas menolak hasil tersebut. Lalu, apa langkah selanjutnya? Apakah dunia akan melihat sengketa ini diselesaikan dengan jalan damai? Atau akan semakin memburuk dengan perang terbuka sebagai kemungkinan? Jika ketegangan ini terus berkembang, kita bisa saja melihat konflik militer besar di kawasan ini yang bisa merubah peta geopolitik dunia. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Laut China Selatan bisa menjadi medan perang dunia baru, di mana negara besar akan saling berhadapan dengan China dan AS sebagai dua kekuatan utama. China berkeras dengan klaim sejarah dan potensi ekonomi mereka, sementara AS dan negara ASEAN menginginkan akses bebas dan adil ke perairan ini. Siapakah yang akan menang dalam pertarungan ini? Apakah dunia akan siap menghadapi perang besar atau dapatkah kita melihat perjanjian damai yang mengatur pembahagian wilayah secara adil? Terima kasih kerana sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, sila like and share. Jangan lupa subscribe.
supaya kalian selalu update dengan konten terbaru dari kami.